Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. KPK diminta periksa Mandalika seperti perlakuan ke Anies Baswedan ya. Kita tahu bahwa Mandalika itu ruginya luar biasa begitu ya. Bahkan ya, dari hutang saja itu 4,6 triliun. Bayangkan begitu ya, dibandingkan dengan Formula E hari ini. Mengapa Formula ini dicari-cari kesalahannya begitu untuk mentersangkakan Anies begitu kan? Sudah lebih dari 1 tahun ya mencari-cari kesalahan Anies Baswedan, tidak menemukan titik temu di situ begitu ya. Apa yang terjadi selama ini? Mandalika utangnya sudah di depan mata begitu ya. Kerugiannya sudah di depan mata begitunya. Hutangnya masih 4,6 triliun. Bayangkan begitu kan? Ya, kemana KPK hari ini begitu ya? Kok seolah-olah tidak ada kabarnya terkait dengan kondisi Mandalika hari ini begitu? Ada apa begitu ya? Kan begitu pertanyaannya begitu kan? Kalau pilih kasih, wah ini jabatan hanya sementara. Kita tunjukkan ya muka Allah begitu ya. Kalau memang ada pilih kasih di situ begitu ya. Setelah tersebar luas kalau Mandalika berhutang sampai 4,6 triliun, netizen berbondong-bondong ya, teriak-teriak ke KPK untuk memeriksanya. Sekarang di mana engkau Firly Bahuri? Itu pertanyaan dari netizen begitu. Artinya apa? Kemana Firly Bahuri ya? Ini kan sudah ada kerugian besar di situ begitu. Kita lihat saja begitu kan, seharusnya kan diawasi di situ begitu. BPK juga bisa mengaudit mereka begitu ya, siapapun orangnya, kan begitu logika kita begitu. Artinya apa? Artinya selama ini kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa hukum kita begitu kan ya, tidak tebang pilih kepada siapapun begitu. Jadi kalau diperiksa semua begitu. Kenapa Formula E yang terus diperiksa sana sini, bahkan Anies Baswedan dipanggil begitu kan ya. Maka masyarakat menginginkan KPK diminta periksa Mandalika, panggil ke KPK di situ apa yang sebenarnya terjadi, kerugiannya di mana begitu kan. Kan bisa diaudit di situ begitu. Firly lagi sibuk mau diperiksa ombudsman. Banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen. Ya, ini banyak sekali. Woi, KPK masih hidup atau udah mati kalian ya? Itu kalau masih hidup ya, mana suara dan keberanian kalian ya menyidik atau yang mengkorupsi uang rakyat di Mandalika? Apa sebenarnya terjadi? Nah, maka disinilah ya para netizen itu menduga bahwa Firly Bahuri sedang mendesak begitu kan? Didesak untuk bagaimana caranya Mandalika ini ya, ada apa yang sebenarnya terjadi di situ begitu kan? Artinya masyarakat itu minta kejelasan di situ begitu kepada KPK, apalagi BPK. Kita tunggu saja karena pada hakikatnya ya KPK itu bisa berjalan, kita tunggu audit saja dari BPK. Apakah ada temuan-temuan di situ? Kan begitu logikanya begitu ya. Kenapa kok masih rugi begitu ya? Ya, jalan tol saja banyak yang dikorupsi begitu kan, apalagi hal-hal seperti ini bisa saja itu terjadi begitu ya. Bahkan ya sudah cukup puas jabatannya diperpanjang. Selanjutnya cukup menangani korupsi yang tidak diduga melibatkan elit diingatkan penguasa ya, diingkarkan penguasa di lingkaran penguasa. Biar terlihat kerja cukup ya mengekspos OTT meski jumlah korupsinya jauh di bawah kasus Mandalika. Jadi kita lihat saja begitu kan. Jadi memang ada dugaan-dugaan yang kemudian ya netizen itu mengatakan seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya adalah ya biar KPK tidak dijadikan bulan-bulanan oleh netizen atau menjadi catatan penting kepada rakyat bahwa ada tebang pilih dan sebagainya. Seharusnya kan diperiksa, berikan komentar apakah ada korupsi atau tidak di situ begitu kan. Kalau tidak ya ngapain kita harus masih membicarakan itu begitu kan. Kita tunggu saja begitu kan. Satu-satunya yang valid, yang paling dipercaya hari ini hanya Pak Mahfud di situ begitu ya. Masyarakat sudah menginginkan bahwa hanya satu-satunya yang bisa dipercaya itu adalah Pak Mahfud begitu. Karena apa? Karena Pak Mahfud MD mengatakan bahwa kalau sudah ada korupsi di sana pasti itu terjadi begitu ya. Pasti itu terjadi begitu kan. Apalagi kata Pak Mahfud saat Johnny G. Plate ditangkap KPK begitu kan. Itu satu kementerian saja. Bagaimana dengan kementerian-kementerian yang lain? Katanya begitu. Ini kepercayaan terhadap Pak Mahfud sangat luar biasa sekali para masyarakat begitu ya. Ini seolah-olah ya Pak Mahfud yang harus kita memberikan statement itu, apakah ada kerugian besar atau apa begitu ya, atau ada dugaan apa begitu ya. Kita tunggu saja nanti begitu. Gue yakin ya KPK RI pasti periksa Mandalika karena Firly punya kepentingan untuk show of forces di tahun politik. Kita tunggu hal positif saja. Kita tunggu begitu ya. Ini perpanjangan masa jabatan emang gratis.
Ya, bisa saja begitu kan. Ya, karena pada hakikatnya rakyat sudah cerdas hari ini begitu ya. Luar biasa kecerdasan para netizen hari ini begitu. Bahkan ini gegara ribut Formula E, Mandalika kebobolan ya. Apa ributan Formula E buatin nutup boroknya Mandalika? Bisa saja ya yang disalahkan Formula E, para buzzer di situ yang kemudian berikan narasi-narasi yang tidak baik kepada Formula E, dianggap tidak becus, buang-buang anggaran, makan uang rakyat di situ begitu kan? Apa yang terjadi selama ini begitu? Dianggap korupsi begitu kan ya. Tetapi yang terjadi kok yang buntung itu Mandalika, yang kebobolan kok Mandalika begitu kan. Kemana para buzzer dan cebong hari ini kok mingkem suaranya, kok tutup mata dan telinga? Kan begitu logika kita begitu kan. Ya waktu pembukaan saja keluar-keluarnya luar biasa begitu. Wah, para netizen para buzzer itu wah memek begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kok sudah punya utang 4,6 triliun kok mingkem begitu. Kerugian dari MotoGP 50 miliar, kerugian event USBK 100 miliar. Bayangkan begitu ya. Kemana hari ini begitu ya. Ini, sabar bro, entar ganti presiden tahun depan banyak pejabat yang pakai baju orange. Kata siapa begitu ya? Kalau Anies Baswedan terpilih begitu ya. Ya kalau hanya yang lain begitu ya sama aja begitu. Karena tidak ada perubahan sama sekali begitu ini. Luar biasa rekayasa yang maha kuasa, begitu brutalnya mereka terhadap pemeriksaan Formula E. Bahkan ya sampai KPK turun gunung. Ayo KPK berani jujur hebat. Ini artinya apa ya? Artinya ya saya rasa pimpinan KPK itu kan sebenarnya perlu diapresiasi begitu ya. Kecuali memang pada hari ini kok gimana begitu ya? Kok aneh begitu ya? Ada apa? Harun Masiku saja belum ditangkap ya. Apalagi sekelas ini begitu kan ya. KPK pura-pura buta kalau kasusnya ke rezim. Ya, bisa saja begitu kan. Yang paling disarankan oleh masyarakat kepada lembaga KPK begitu sebagai anti rasuah begitu kan. Terus kemudian yang mendorong kepercayaan KPK itu menangkap Harun Masiku di situ begitu. Selama Harun Masiku tidak ditangkap sampai kapanpun masih menjadi liar perkataan-perkataan seperti ini. Firly Bahuri dianggap gagal dan sebagainya begitu. Buktikan saja begitu kan. Kan KPK kan canggih begitu kan, bisa bekerja sama dengan Polri begitu begitu ya. Firly Bahuri gak akan mau lah pasti itu ini. Periksa sekarang juga hutang proyek Mandalika 4,6 triliun ya. Kayak mono ceritanya ya, kayak mana ceritanya, daripada nanti rezim berganti malah del-delan dual. Ya kita periksa saja siapa mereka begitu, siapa yang penanggung jawab mereka begitu kan ya. Maka dari sinilah DPR tidak mungkin tinggal diam di situ begitu kan, akan memeriksa ini semua. BPK tidak tinggal diam begitu kan ya. Biasanya setelah setelah viral begitu kan baru ada penindakan seperti itu begitu ya. Kita saja tunggu saja bagaimana nanti perkembangan itu begitu. Banyak sekali kritikan dari netizen begitu kan. Kedua, KPK si Firly Bahuri nggak berani, nggak punya nyali untuk ngusut Mandalika. Benarkah seperti itu begitu ya? Saya kira ya sebagai lembaga KPK itu seharusnya independen di situ begitu kan. Dan sekarang itu KPK mengapa tidak dipercaya lagi? Ya karena seperti itu begitu. Mulai dari perpanjangan begitu ya, jabatan dan sebagainya, seolah-olah politis semua begitu. Satu-satunya yang diharapkan begitu oleh masyarakat dan kepercayaan masyarakat itu hanya satu, Pak Mahfud di situ begitu. Mengapa Pak Mahfud begitu ya? Sering ya teman-teman atau di beberapa diskusi yang lain ya, yang disodorkan tetap Pak Mahfud yang kita percaya begitu. Karena apa? Karena Pak Mahfud itu dengan segala konsekuensi itu diterima. Artinya apa? Artinya segala konsekuensi mulai dari reputasi jabatan begitu kan ya, dipertaruhkan di situ begitu kan, demi menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bayangkan, ini yang seharusnya contoh sebagai seorang pemimpin begitu ya. Ya pada hakikatnya kita tahu bahwa dengan adanya Pak Mahfud begitu ya, banyak yang kemudian bisa diungkap, bisa ketar-ketir di sana sini begitu kan ya. Kita lihat saja bagaimana nanti perkembangan selanjutnya begitu ya. Saya kira dan mohon ya kepada Pak Mahfud segera memberikan komentar begitu terkait dan Mandalika ini begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.